Bab 367. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tidak buruk memiliki satu tombak. Spear Shot. Itu adalah skill yang menggunakan konsep, melempar tombak. Jadi, itu agak sulit untuk digunakan para warrior umum. Kesalahan sedikit pun, berarti mereka bisa kehilangan senjata. Tapi, Grid berbeda. Ada banyak cara baginya untuk mengambil tombak yang dilemparkan, menggunakan God Hand. Dia yakin jika dia bisa menggunakan Spear Shot dengan benar. Tesnya selesai. Sementara Grid merasa puas dengan skill barunya, semua pasukan cadangan mengakhiri ujian mereka. Skor rata-rata cadangan adalah 50 poin, dan butuh 3 menit penuh. Itu adalah level yang nyaris di atas garis potong. Ada 4 orang yang gagal. Skor Grid dari 100 poin dalam 1 menit dan 23 detik, menjadi lebih luar biasa. Harem. Selanjutnya adalah tes ilmu pedang. Instruktur Kaesul masih terpana. Perubahan tiba-tiba dan pertumbuhan Blue Falcon Grid tidak dapat dipercaya. Bahkan, ketika dia melihatnya langsung dengan matanya sendiri. Sementara instruktur Kaesul merasa bingung, Grid dan pasukan cadangan mengikuti para asisten. Masing-masing berdiri di depan orang-orangan sawah baru. Orang-orangan sawah memiliki garis yang kuat pada mereka. Instruktur menjelaskan. Jika kamu memotong sepanjang garis merah solid, kamu akan mendapatkan 5 poin. Jika kamu menusuknya, kamu akan kehilangan 5 poin. Menusuk titik hijau akan memberimu 5 poin, memotongnya akan kehilangan 5 poin. Menusuk garis biru akan memberimu 10 poin, memotongnya akan kehilangan 10 poin. Kamu akan lulus, jika kamu mendapatkan 50 poin dalam 3 menit. Itu sedikit lebih rumit dibandingkan dengan tes ilmu tombak. Grid kurang di masa lalu, dan hampir tidak mendapatkan poin dari 3 garis berwarna. Secara khusus, senjata yang biasa digunakan Grid adalah Grid Sword, dan itu tidak efektif saat menusuk. Ini adalah penyebab terbesar dari skor rendahnya. Namun, setelah menjadi Pakmas Descendants, Grid telah menggunakan kill ratusan kali. Sekarang, dia bisa menusuk dengan Grid Sword. Garis-garis padat dan titik-titik yang terus-menerus bersilangan. Dibandingkan dengan gerakan Piaro dan Kraugel, mereka cukup sepele untuk membuatnya menguap. Grid berlalu. 100 poin dalam 39 detik. Grid seperti menyatu dengan pedang, saat dia mendapatkan skor ini. Instruktur Kaesul dan mulut asisten terbuka lebar, saat melihat itu. Dia memiliki bakat sebagai seorang knight. Dia hanya bertindak sebagai Blue Falcon sampai sekarang. Mereka tidak tahu, mengapa Grid berakting. Bagaimanapun juga, mereka harus mengakuinya. Grid memiliki kualitas terbaik. Di sisi lain, Grid sama sekali tidak terinspirasi. Dia telah bertarung melawan banyak musuh yang kuat. Jadi, memukul orang-orangan sawah itu hanya membosankan. Anda telah menetapkan rekor baru dalam pasukan cadangan Patrian yang melatih tes pedang. Skill langkah Continuous Stab telah diperoleh. Continuous Stab level 1. Menusuk target dengan cepat, 5 kali. Setiap tusukan yang mengenai serangan, akan menghasilkan masing-masing 100%, 120%, 150%, 190%, dan 240% dari atak powermu. Konsumsi mana, 300. Waktu keahlian cooldown, 3 menit. Itu adalah skill beberapa serangan. Itu bisa ditahan atau dihindari. Tapi itu berguna, melawan musuh yang lamban, karena itu adalah jenis skill yang mengandung kekuatan ledakan. Ya, ini lebih lemah dari kill. Itu adalah skill pengganti yang bagus, ketika kill berada di cooldown. Baik. Di masa lalu, dia merasa seperti neraka. Sekarang, dia mendapatkan hadiah besar dari pelatihan cadangan. Jadi, dia ingin menari dengan gembira. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Menembak. Grid dan pasukan cadangan berdiri berdampingan dengan target 10 meter di depan mereka. Tes panahan akan segera dimulai. Tes ini untuk mendapatkan 50 poin dengan 10 panah. Target itu dibagi menjadi 10 poin, 8 poin, 6 poin, 4 poin, dan 2 poin. Ketegangan memenuhi wajah Grid. Di masa lalu, aku bahkan tidak bisa mengenai target dengan 1 panah. Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri. Dengan tidak adanya Bow Mastery, tingkat hit panah sebanding dengan agility. Tapi, dia telah menyaksikan Jishuka menembak selama lebih dari setahun. Dia membuat ratusan busur untuk Jishuka dan tentara Raiden. Aku bukan pemula untuk memanah. Percayalah pada dirinya sendiri. 10 meter. Hanya 10 meter jauhnya. Aku cukup fokus. Setiap kali dia membungkuk dan menguji kinerja, jarak target adalah 100 meter. Grid mengambil napas dalam-dalam, dan menyaksikan pusat target putaran. Dia mengincar 10 poin. Aku pasti akan mendapatkan skill langka. Dia merasakan harapan karena jarak ke target terlalu pendek. Dia bisa melakukannya, jika dia berkonsentrasi. Grid berusaha mereproduksi postur Jishuka, ketika dia mengerutkan kening. Itu karena, kualitas panah pelatihan untuk tes sangat rendah. Apakah pemula level 3 atau blacksmith tingkat beginner yang membuat ini? Batangnya dipelintir dan keseimbangan berat badannya mati. Pokoknya, lingkungan pelatihan cadangan itu mengecewakan, dalam kenyataan dan permainan.
Poros harus diratakan. Keseimbangan antara panah dan poros disesuaikan. Berat panah juga harus seimbang. Panah yang tidak seimbang tidak akan terbang jauh, tidak peduli seberapa keras mereka ditembak. Bahan dengan bobot yang berat, dapat menutupinya sampai batas tertentu. Tapi, panah ini terbuat dari bahan terburuk. Blacksmith legendaris, Grit. Sebagai Pakmas Descendants, dia telah membuat lebih dari 100.000 panah. Dia mungkin telah kehilangan skill-skill legendary workmanship. Tapi, matanya untuk mengamati panah belum menghilang. Aku bisa menang, bahkan tanpa kekuatan item. Tekad melintas di mata Grit. Grit, ada apa? Sikap instruktur Kaesul terhadap Grit telah menurun. Dia tidak memanggil Grit, Blue Falcon, atau mengutuknya. Grit tanpa malu-malu menuntut. Panah yang aku terima dalam keadaan sangat buruk. Bisakah aku melihat yang ada di tanganmu? Apa? Instruktur Kaesul sangat malu. Dimengerti, struktur panah sangat sederhana sehingga siapapun dapat dengan mudah membuatnya, tapi tidak hanya bergantung pada panah saat dilepaskan. Seorang pemula yang tidak tahu apa-apa menyentuh mereka. Tentu saja, panahnya akan buruk. Jika panah itu masalah, aku akan memberimu panah baru. Instruktur Kaesul memberi sinyal. Kemudian, seorang asisten membawa panah baru ke Grit. Tapi, keadaan panah sama buruknya. Mungkin berbeda, jika aku memiliki skill bow mastery. Grit menunjukkan dan diminta lagi. Biarkan aku yang membuat panah sendiri. Ya ampun, dia bukan blacksmith. Sepertinya dia menjadi sombong, hanya karena dia memperoleh beberapa skill. Para asisten mengeluh. Mereka tidak puas dengan Grit yang memperlambat jadwal mereka. Namun, respon dari instruktur Kaesul ternyata sangat baik. Aku mengerti. Jika kamu bisa, maka cobalah. Alasan mengapa instruktur Kaesul merasa jijik terhadap Grit sebelumnya, bukan hanya karena dia tidak kompeten. Grit tidak berusaha mengatasi ketidakmampuannya, dan bersikap membenci segalanya. Sekarang, Grit dipenuhi dengan antusiasme. Instruktur tidak ingin menuangkan air dingin pada perubahan positif itu. Terima kasih. Grit meninggalkan grup cadangan. Sementara cadangan lainnya melakukan tes, Grit mulai memperbaiki panah. Aku lebih suka memotong porosnya dengan tipis, dan membuatnya lebih rata. Grit saat ini memiliki 0 flexibility. Dia tidak bisa mengerahkan seluruh kemampuannya, hanya dengan mengandalkan pengalaman dan teori saja. Aku bisa mematahkan porosnya. Lupakan keserakahanku dan fokus pada keseimbangan. Grit mengambil batu yang 3 kali lebih kecil dari kepala panah. Kemudian, dia merobek beberapa cabang dan mengikatnya ke bagian belakang panah. Baik. Panah yang sangat ringan, sehingga tidak bisa melawan hambatan angin. Sekarang, itu memiliki bobot sedang. Grit tersenyum senan, dan menarik beberapa bulu di belakang poros. Itu adalah tindakan ekstrim untuk menyeimbangkan sisi kiri dan kanan poros. Ini mentah, tapi lebih baik dari sebelumnya. Sebuah jendela notifikasi muncul, ketika Grit mencoba meningkatkan kurva poros. Opsi, panah pasukan cadangan, telah berubah. Panah pasukan cadangan. Attack power, 1-2. Akurat, +2. Seseorang melihat apa yang salah dengan panah dan memperbaikinya. Pengerjaan buruk, tapi kinerja panah telah meningkat. Ini akan terbang cukup jauh, jika ditembakkan dengan baik. Berat, 0,01. Sekarang, ini murni tergantung pada kemampuanku. Grit berbicara kepada seorang asisten dan mengambil napas dalam-dalam, pada jarak tembak. Kirik. Dia tetap tegang, tapi tidak ada keraguan dalam tindakannya. Tali busur ditarik kembali. Ingat ketika aku menguji kinerja busurku. Dia mengikuti postur archer ahli. Itu adalah postur yang ia lihat dari Jishuka, sejak Raid Malakus. Dia akan bisa mengenai target 10 meter jauhnya. Sekarang, Grit berhenti bernapas dan mengarahkan ujung panah. Pada saat itu, panah melesat dengan suara ceria dan terbang menjauh. Itu jatuh dan berhasil menembus target. Itu 6 poin. Dia membidik pusat, tapi menyimpang ke kanan. Kemudian, Grit lebih mengarah ke kiri tembakan pertama. Tapi, dia gagal membaca arah angin dalam kesibukannya. Arah angin berubah dan panah jatuh. Itu 6 poin lagi. Kesempatannya untuk mendapatkan skill langka, terbang jauh. Grit di masa lalu akan dikutuk karena kesal. Tapi, ini masih baik-baik saja. Grit tenang. Pelatihan reservasi termasuk sparring, sehingga tingkat peserta harus serupa. Dengan kata lain, kekuatan 50 cadangan yang saat ini berpartisipasi dalam pelatihan, berada di sekitar level 20, seperti Grit. Akan sulit bagi mereka untuk mencapai target dengan semua 10 panah. Rekor akan untuk cadangan level 20 di masa lalu. Itu masih mungkin. Petik 1. Dia tidak bisa menyerah. Kali ini, Grit meningkatkan konsentrasinya secara maksimal, membaca arah angin, dan menembakkan panah. Uok. 10 poin. Tidak ada kesulitan, setelah dia mendapatkannya sekali. Puk puk puk. Grit benar-benar menangkap perasaan itu dan mendapat 10 poin 8 kali berturut-turut. Hasil. Grit memiliki 92 poin. Anda telah menetapkan rekor baru dalam pelatihan pasukan cadangan tes panahan.